Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-14 akan mempresentasikan untuk tugas besar rekayasa perangkat lunak mengenai materi SDLC Rapid Application Development atau RAD dan Agile Scrum. Baik, sebelum kami melanjutkan materi, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jelita Nurustita dari kelas 4601 dengan nomor NIM 6701223082. Perkenalkan, saya Ismail Abdul Hakim dari 4601. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah tahapan, yang ketiga adalah karakteristik, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang kelima adalah situasi pengembangan proyek yang cocok. What is RAD? RAD adalah model instrumental yang menekan pada siklus pengembangan singkat dalam jangka 60 sampai 90 hari. RAD atau Rapid Application Development adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 80 sampai 90-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Dengan banyaknya demand, orang-orang di dunia IT mencari solusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Metode ini merupakan cikal bakal Agile Project Management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga membutuhkan pasar yang terus meningkat. Pengembangan software pada umumnya seperti waterfall. Model membutuhkan perencanaan yang terbilang cukup kaku. Klien atau pelanggan seakan dipaksa menyetujui banyak hal, akan tetapi mereka tidak bisa melihat proses dari pembuatnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metode ini fokus pada pembuatan prototipe secara cepat dan mengandalkan feedback dari user. Keuntungan utamanya, RAD adalah dalam jangka waktu pengembangan lebih cepat dari yang lainnya. Ini adalah tahapan-tahapan dari RAD. Yang pertama adalah communication, yang kedua planning, yang ketiga modeling, yang keempat construction, yang kelima adalah development. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu bagaimana cara user dan juga pembuat aplikasi tersebut berkomunikasi, apa aja yang akan dibuat dalam perencanaan itu. Yang kedua adalah planning. Planning adalah perencanaan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah, pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem terbuatnya sistem tersebut, kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahap ini, keterlibatan dua sangatlah penting mengidentifikasi aplikasi ini dibuat. Yang kedua adalah modeling atau bisa disebut juga dengan desain sistem. Di tahapan desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan karena pada tahapan ini dilakukan oleh proses desain dan proses perbaikan secara berulang-ulang apabila masih ada yang ketidaksesuaian dalam pembuatan aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah construction atau proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahapan ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi finalnya atau udah benar-benar jadi. Pada tahapan ini juga integrasi
dengan bagian-bagian selainnya akan mempertimbangkan feedback antara pengguna dan klien-klien yang lain. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sedangkan jika ada kesalahan, maka akan mengulang lagi. Yang kelima adalah development, atau disebut juga dengan implementasi atau penyelesaian produk. Di tahapan ini merupakan produk di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui oleh tahapan sebelumnya. Sebelum klien diterapkan, terlebih dahulu dilakukan oleh proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan pada sistem yang masih ada. Pada tahap ini bisa juga memberikan tanggapan baik buruknya sistem yang berjalan pada saat ini. Yang ketiga adalah modeling. RAD itu memiliki 3 model. Yang pertama, business modeling. Yang kedua, data modeling. Yang ketiga, proses modeling. Business modeling adalah segala teknik permodelan yang digunakan untuk menggambarkan model dalam sebuah bisnis. Sedangkan data modeling adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah proses modeling secara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Ini adalah tahapan-tahapan dari RAD, di mana pembuatan RAD itu dibagi beberapa tim. Ada tim 1, tim 2, tim 3, dan seterusnya. Di tim 1 ada business modeling, data modeling, process modeling, application generation, dan testing and turnover. Begitu juga di tim 2 dan tim 3, bisa sampai dengan tim 5. Dalam jangka pembuatannya, RAD itu membutuhkan sekitar dari 60 sampai 90 hari atau 2 bulan sampai 3 bulan dalam penyelesaian aplikasi. Karakteristik RAD model RAD. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama, menggunakan konstruksi berbasis komponen. Yang kedua, menggunakan banyak tim pada proyek yang akan dibuat. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya berat dalam merakit atau menyelesaikan sebuah aplikasi menggunakan RAD. Membutuhkan developer dan customer yang sangat berkomitmen. Developer dan customer yang berkomitmen adalah bagaimana antara satu orang dan orang lain memahami apa yang akan dibuat dengan tujuan yang jelas. Yang kelima adalah kinerja bisa menjadi masalah. Kinerja bisa menjadi masalah apabila antara satu orang dengan orang lain atau tim satu dengan tim yang lain itu tidak sejalan pemikirannya. Maka dari situ akan muncul masalah. Yang terakhir adalah sulit digunakan di teknologi baru. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model RAD. Kelebihan RAD adalah kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi apabila si customer ingin mengubah aplikasi, saya inginnya ini, saya inginnya A, terus di kemudian hari ingin B, itu bisa diubah secara cepat karena adanya komunikasi antara si pembuat atau user, si pembuat dengan pembuat dan user. Yang kedua adalah aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. Ini juga termasuk dalam yang tadi ya, yaitu komunikasi antara pembuat dan user. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasinya bisa lebih cepat dan efisien. Yang keempat, memperkecil kemungkinan error dan kesalahan yang lainnya karena dilakukan oleh banyak orang atau banyak tim. Yang terakhir adalah lebih fleksibel karena developer dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kekurangan dari RAD adalah membutuhkan tim dan skill yang teknis yang mumpuni.
Karena di RAD ini membutuhkan tim, membutuhkan banyak orang. Jadi jika satu orang saja tidak bisa mengikuti dalam pembuatannya, maka akan gagal semuanya, atau bukan gagal sih, lebih tepatnya berjalan tidak lancar. Yang kedua adalah harus memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Nah, di sini kolaborasi tim itu antara satu dengan yang lain harus sama-sama kuat. Jadi sekali satu jadi, semua juga jadi. Bukan hanya satu jadi, yang lain belum jadi, akhirnya terhambat dalam pembuatan sistem tersebut. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Yang keempat, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi yang besar. Yang kelima, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan yang menunjang. Itu sih kemungkinan kekurangan dan kelebihan dari RAD. Situasi pengembangan proyek yang cocok. Yang pertama, ketika memiliki tim yang solid. Sangat penting kerjasama tim dalam pembuatan model RAD ini. Karena tanpa adanya tim untuk menyelesaikan model RAD akan susah. Yang kedua, ketika mempunyai model yang besar, RAD juga termasuk model yang membutuhkan dana yang banyak karena membutuhkan tim dan perangkat yang banyak juga untuk menyelesaikan sistem tersebut. Yang ketiga adalah ketika hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Model RAD ini tidak digunakan untuk yang lama ya. Jadi model RAD ini dikerjakan dengan sangat singkat, antara 60 sampai 90 hari saja. Mungkin cukup sekian, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Delita. Baik, saya di sini akan menjelaskan videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Agile Scrum. Scrum adalah sebuah kerangka kerja di mana orang-orang dapat bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan dengan lebih cepat dan transparan. Di dalam Scrum ada 3 peran penting, yakni yang pertama, Product Owner. Nah, Product Owner ini adalah pemilik produk, bisa berupa klien, sales, ataupun CEO. Beliau adalah penanggung jawab dalam menentukan produk backlog. Yang kedua ada Scrum Master. Scrum Master ini adalah coach di dalam Scrum event. Scrum Master ini sebagai moderator yang memimpin kegiatan sprint kepada seluruh Scrum team. Yang ketiga ada Development Team, yaitu tim atau personil yang terlibat di dalam sprint. Tim pembangun ataupun tim development ini bertugas untuk menjalankan atau mendeliver produk backlog yang diinginkan oleh product owner. Saat sprint planning, ya, si product owner bertugas sebagai penanggung jawab dalam menentukan produk backlog, lalu menjelaskan produk backlog tersebut secara jelas, rinci, dan mengatur prioritas masing-masing produk backlognya. Nah, saat sprint review, si PO ini, si product owner ini bertugas untuk memastikan seluruh sprint backlog yang done, yang berarti benar-benar sudah selesai. Nah, lalu si Scrum Master ini juga bisa berlaku sebagai moderator yang memimpin kegiatan sprint kepada seluruh Scrum team yang terdiri dari yang pertama saat sprint planning, si Scrum Master ini bertugas sebagai coach yang menjembatani keinginan product owner kepada development team dari produk backlog yang disampaikan hingga si development team ini betul-betul paham apa yang diinginkan oleh si product owner, dan development team bisa menjabarkan produk backlog tersebut ke sprint backlog. Saat sprint review, Scrum Master ini sebagai moderator yang mengonfirmasikan seluruh capaian sprint kepada PO disertai dengan evidence atau bukti pencapaiannya, dan
si development team ini bertugas menjalankan atau mendriver produk backlog yang diinginkan oleh si product owner dengan menguraikannya menjadi sprint backlog yang dikerjakan dalam beberapa sprint dan waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan PO saat sprint planning. Nah, sebagai catatan saja, saat sprint berjalan, seorang PO ini, seorang product owner ini tidak boleh menjadi development team maupun menjadi Scrum Master. Sedangkan si Scrum Master ini boleh menjadi development team tetapi tidak boleh menjadi product owner. Dan development team ini boleh menjadi tidak boleh menjadi Scrum Master maupun tidak boleh menjadi si product owner. Yang ketiga, untuk selanjutnya yaitu ada artefak atau dokumen yang dimiliki oleh Scrum. Nah, ada 3 dokumen yang digunakan dalam Scrum. Yang pertama ada product backlog. Nah, disinilah product owner membuat daftar fitur-fitur yang diprioritaskan yang dikenal sebagai cerita pengguna atau cerita user yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah produk. Nah, daftar-daftar ini berkembang dan mengubah prioritas di setiap sprint. Nah, cerita pengguna adalah sebuah penjelasan yang ditulis dalam bahasa sederhana dari sudut pandang pengguna produk. Formatnya adalah seperti ini. Ini di dalam bahasa Inggris seperti as I need, so that. Jadi saya sebagai apa, saya membutuhkan apa, dan sehingga apa yang harus diperbuat setelah itu gitu. Lalu cara menyusun cerita pengguna ini itu memungkinkan pemilik produk menentukan jumlah detail yang tepat bagi tim untuk memperkirakan ukuran tugas. Cerita pengguna dengan prioritas tertinggi masuk ke dalam sprint backlog ini, dan ini setelah itu burn down chart ini untuk menunjukkan kemajuan selama sprint pada penyelesaian tugas dalam sprint backlog. Nah, burn down chart ini harus mendekati titik 0 saat pekerjaan sedang diselesaikan. Selanjutnya ada 3 seremoni atau yang biasa disebut sebagai diskusi perencanaan ya. Ada 3 seremoni yang membentuk Scrum. Yang pertama adalah sprint planning. Yang kedua ada daily Scrum, dan yang ketiga ada sprint review. Sprint planning ini adalah tempat product owner, master Scrum, dan tim bertemu untuk mendiskusikan cerita pengguna dan memperkirakan ukuran relativitasnya. Nah, kalau daily Scrum itu stand up meeting singkat di mana tim membahas apa yang telah mereka selesaikan sejak pertemuan sebelumnya, apa yang sedang mereka kerjakan, dan apapun yang mungkin diblokir atau membutuhkan bantuan. Tinjauan sprint ini artinya sprint review dan kegiatan retrospektif terjadi di akhir dari sprint. Nah, disinilah tim ini mendemonstrasikan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada product owner, dan kemudian tim mendiskusikan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan proses ke depannya lagi. Nah, ini contoh dari Scrum board ya. Di sini ada backlog. Ini berisi tentang kebutuhan-kebutuhan apa aja, fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan, yang di launching, yang diberikan si product owner ke anggota tim. Lalu ini yang dikerjakan, apa aja yang dikerjakan. Lalu yang di sini ada progress. Jadi progress apa yang sedang dikerjakan saat ini, dan setelah itu progress ini jika sudah selesai akan direview. Setelah direview, jika sudah selesai maka akan ditampilkan di kolom down ini. Baik, itu saja contoh singkatnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan Scrum ini. Nah, bermula dengan product backlog ya, ini product backlog ini di mana si product owner membuat daftar ide dan fitur cemerlang yang dapat dimasukkan ke dalam produk. Nah, product owner ini memprioritaskan daftar dan membawa item teratas ke tim, ke development team. Nah, sprint planning ini adalah tempat tim, product owner, dan master Scrum mendiskusikan
mendiskusikan cerita pengguna, prioritas utama untuk menentukan apa yang dapat digunakan untuk sprint berikutnya. Output atau keluaran dari sprint planning ini adalah sprint backlog ini. Keluarannya hasil dari sprint planning ini adalah namanya sprint backlog. Nah, ini adalah daftar cerita pengguna yang telah berkomitmen untuk sprint-sprint berikutnya. Nah, seluruh tim dan produk owner memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang melibatkan masing-masing cerita pengguna berdasarkan diskusi dan pertemuan sprint planning ini. Nah, setelah mendapatkan sprint backlog, maka akan dilakukan sebuah sprint. Nah, sprint adalah kotak waktu 1 hingga 3 minggu ataupun di sini sekitar 30 hari. Nah, di mana pekerjaan yang dilakukan dalam sprint backlog telah dikerjakan hingga selesai. Nah, selama Scrum ini, daily Scrum terjadi sebagai stand-up meeting di mana tim mendiskusikan apa yang telah mereka selesaikan dan apa yang sedang mereka kerjakan, serta item-item apa saja yang diblokir gitu. Lalu hasil dari sprint ini sebelum ada hasil, nah di tahap sprint ini selalu ada daily scrum meeting setiap 24 jam dan ada refinement, penyempurnaan. Setelah dilakukan sprint selama 30 hari, maka hasilnya akan keluar. Nah, hasil dari sprint adalah produk yang berpotensi dapat dikirim, potentially shippable product. Nah, setelah ini tidak langsung jadi si hasil ini akan direview ulang. Apakah si product owner ini memutuskan apa? Jadi jika si product owner memutuskan produk siap dikirim, siap di launching, maka akan langsung direview. Tapi jika produk ini masih ada kekurangan dan ada yang perlu ditambahkan, maka akan masuk ke retrospektif. Nah, ini adalah tempat tim untuk mengerjakan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan proses-proses mereka. Jadi setelah di tahap retrospektif ada peningkatan lagi, maka berulang lagi di awal. Nah, seperti itu. Jadi akan diulangi alur-alur kerjanya untuk setiap sprint. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.